Terus konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik pemanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sifatnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tara-taranya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Ada di situ beritanya misalnya di 2021 Mbak Yu menerawang akan ada pergantian presiden, ya. Ini berita seperti ini. Di tahun 2021 Mbak Yu menerawang di 21 November 2020 di preskon itu bahwa Mbak Yu bilang bahwa akan ada pergantian presiden di tahun 2021. Ini saya garis bawahi di sini. Ya, jangan sampai dipelintir lagi untuk sekian kali media bertanya ke saya jelaskan di sini ya. Jadi pertama saya ada di televisi 2013-2012 yang lalu. Aksen bahasa saya dari lahir memang seperti ini. Saya orang yang ngomong cepat, aksennya gantung dan tidak jelas, tapi saya punya maksud agar apa yang semaksimal mungkin saya sampaikan semoga dimengerti dan dipahami, tapi berpikir positif. Yang saya maksud di preskon 2020 itu bahwa di tahun mendatang pergantian presiden di 2024 itu akan ada pergantian presiden, bukan presiden sekarang, bukan 2021, tapi di saat nanti pergantian presiden nanti di tahun 2024 akan ada ganti presiden, bukan 2021 ganti presiden, ya. Dan akan ada perubahan reshuffle kabinet. Saya bilang di 2020 bahwa di 2021 akan ada politik memanas dan ada pergantian reshuffle kabinet, ada beberapa menteri diganti. Ada saya jelaskan juga di beberapa media juga bahwa itu bukan seperti itu maksudnya. Pergantian presiden ya di tahunnya nanti di 2024 nanti, bukan 2021. Cuman kalau di 2021 memang ada politik memanas dan ada perubahan dari reshuffle kabinet, ya. Jadi di berita-berita di sana saya minta maaf, minta tolong. Jadi jangan dipenggal, jangan dipotong berita saya. Dan kalaupun mau wawancara datang aja ke rumah, biar saya jelaskan tanpa harus memotong berita hanya untuk mencari follower, tapi menjatuhkan saya ataupun membuat berita ini untuk kesekian kali. Dulu juga ada kasusnya Kang Teddy. Saya tidak bicara peci bertuah, tapi dipelintir baru rupa. Akhirnya saya ketemu orang yang ngomong tuh paranormal lain, saya bisa kena getahnya. Saya hanya ngomong peci kalau dibuka religiusnya berkurang, jadi pecinya bertuah, dan saya yang kena imbasnya itu dari sekian berita yang kadang-kadang orang buat akun, buat berita dan mencari sensasi tapi menjatuhkan saya. Tapi itulah kehidupan. Baik yang suka, yang senang, nyaman tidaknya dengan berita saya hormati apapun itu Anda semuanya. Tapi tolong jangan merubah ataupun yang tahu pikiran saya sama Tuhan. Bagaimana saya menyampaikan dengan kekurangan saya, tapi maksudnya tidak seperti itu. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai dipelintir-pelintir jadinya rancu, jadinya tidak seperti sesuai terawangan saya yang niatnya baik jadi tidak baik, ya. Itu ada beberapa pesan yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa menyikapi terawangan saya dengan positif, dengan sebijak mungkin. Saya banyak kekurangan. Saya pekerjaan saya penerawang. Kalaupun banyak cara bilangnya musyrik, bilang bahasa yang tidak baik, saya yang menginginkan saya mati, apapun doa Anda, Tuhan yang lebih tahu dan lebih mengamini yang perlu diamini. Jadi saya hanya menerawang. Urusan agama, urus kepercayaan saya sama Tuhan. Setiap manusia punya kepercayaan sendiri-sendiri. Setiap manusia punya agama sendiri-sendiri. Tujuannya sama yang di atas. Jadi sama manusia bicara dengan bijak. Cara penyampaiannya juga yang punya etika. Disitulah Anda terlihat cerminan Anda sendiri dalam penyampaian satu masalah. Karena disitu ada yang arogan, ada yang memaksakan kehendaknya harus seperti ini. Saya terima kok masukan Anda semuanya. Karena itu satu hal yang harus saya pegang dalam arti hal positif akan saya cerna. Tapi kita juga menghargai pekerjaan masing-masing orang tanpa harus menjatuhkan orang, tanpa harus mendoakan jelek sama orang. Biarkan itu urusan dia dengan Tuhan, bukan kita yang menghakimi masyarakat atau menghakimi seseorang itu. Ya, jadi terawangan saya jangan dipercaya, terawangan saya jangan dipegang, terawangan saya jangan jadi patokan. Tapi cukup dimengerti, dipahami, dicerna dengan positif, dan ini kita kembali apa? Di atas.
Dengan terawangan saya, ayo sebagai manusia kita getol, banyak doa lagi, lebih diperketat lagi doanya, banyak istighfar, banyak mohon ampun zaman di atas. Kita satu sama lain saling mengingatkan, saling mendoakan, dan dipikir positif bagaimana saya berbicara, bukan untuk dipahami sejelimet mungkin enggak. Enteng saja, saya kepingin semua baik-baik saja. Apa yang terlihat, yang jelek tidak terlaksana, yang baik biarkan terlaksana. Satu sama lain punya kekurangan dan kelebihan. Inilah kekurangan saya dengan apapun yang di luar sana membaca saya dengan hal jelek, saya minta maaf. Tapi di luar sana kalau udah memahami maksud saya, terima kasih. Tapi kembali lagi, semua di atas jangan percaya sama saya. Kalau ada terawangan yang benar, anggap itu kebetulan, ya. Jadi demikian klarifikasi saya, karena banyak media yang bertanya juga, dan beberapa orang juga bertanya ke saya soal ganti presiden. Saya jelaskan lagi, tidak ada pergantian presiden di 2021, tapi adanya reshuffle kabinet, dan di situ ada agak bahasa saya agak cepat, bisa dilihat di media agak cepat dan dipotong juga oleh media, juga ada saya juga baca. Dan pergantian hanya di tahun nanti saat presiden berganti 2024. Jangan dipintar lagi, biar kita juga tenang di Indonesia ini, biar kita satu sama lain saling berdoa, saling berpegang tangan untuk membasmi soal corona ini. Kerjasama semuanya, tetap doa, di rumah pun tetap bisa menjalankan rezeki. Kamu di jalan sedang mencari rezeki sekarang ini, semoga diberi kesehatan, tidak kurang satu apa, ya. Saya minta maaf sekali lagi bila dalam bahasa saya tidak jelas, tidak memahami apa yang saya maksud. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya, dan mohon dipikir sebijak mungkin dan tetap berpikir positif. Tuhan sayang sama kita semua, tinggal bagaimana kita tahu rasa bersyukur terhadap Yang Kuasa. Jaga kesehatan, ikuti saran pemerintah, tetap berpikir positif, banyak doa, dan banyak menjaga kesehatan dan silaturahmi dengan orang dengan cara yang sikap dan tepat di saat seperti ini. Jaga kesehatan semuanya, selamat rahayu dan wassalamualaikum.